Di sebuah desa kecil yang subur di kaki bukit, hiduplah seorang anak perempuan yatim piatu bernama Kinanti. Kinan adalah seorang gadis rajin dan penurut. Cepat pergi cuci pakaian. Baik, Bu. Tetapi dunia seolah tak berpihak kepadanya. Dunia seakan runtuh ketika ayah yang menjadi satu-satunya pelindung dan tempatnya bersandar, meninggal karena sakit keras. Sepeninggal sang ayah, kehidupan Kinanti Ampun, berubah Ibu. menjadi mimpi buruk. Rumah mereka kini dikuasai oleh ibu dan kakak tirinya. Mereka memperlakukan Kinanti layaknya seorang pembantu. Setiap hari bahkan di saat matahari belum terbit, Kinan harus menyiapkan semuanya. Mulai dari memasak, mencuci pakaian, menyapu halaman sampai mengurus ladang, semua ia kerjakan sendiri. Panas dan hujan sudah menjadi hal yang biasa baginya. Setiap kali jika ia pulang, ibu tirinya akan membentak dan menyuruhnya untuk kembali lagi ke ladang. Aduh Kinan, siapa yang menyuruhmu untuk pulang? Hujan, Bu. Kinan kedinginan. Hujan apanya? Cuma gerimis kecil saja. Jangan manja kamu. Sekarang cepat kamu balik ke ladang. Kalau enggak, kamu tidak akan saya kasih makan. Ya elah, kok malah bengong? Ayah, Ibu, aku kangen sama kalian. Peluk aku sebentar saja, Ibu. Kinan lelah menjalani hidup ini seorang diri. Hei anak yatim, bangun! Kamu belum cuci pakaianku, malah enak-enakan tidur. Maaf, Kak Nora. Aku kurang enak badan. Kinan mau istirahat sebentar. Tidak usah banyak alasan kamu. Oh, atau kamu mau aku aduin sama ibu ya? Biar tahu rasa kamu. Jangan, Kak. Ya sudah, biar Kinan cuci. Nah, gitu dong. Harus nurut. Demikianlah, dengan tubuh yang lemah, Kinan pun terpaksa menuruti perintah kakak tirinya Nora. Namun, belum sampai habis ia menjemur semua cucian, tubuhnya tiba-tiba kejang. Sebentar kemudian ia pun ambruk tak sadarkan diri. Bagaimana ini, Bu? Apa kita harus panggilkan dokter? Nora takut dia kenapa-napa, Bu. Kamu ini bagaimana sih, Nora? Panggil dokter itu butuh biaya banyak. Ah, sudahlah. Biarkan saja. Nanti juga sembuh sendiri. Dia itu badannya kuat. Sudah terlatih dari kecil. Lagian, ngapain juga kamu khawatirkan dia? Iya, bagus dong kalau dia mati. Biar tidak ada lagi saingan kita untuk menguasai semua harta ayahnya. Ibu gak mikir ya, kalau dia mati, terus siapa yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, mencuci pakaian kita, dan lain-lainnya? Aku gak maulah kerjain semua itu, Bu. Waduh, iya juga ya. Benar apa kata kamu? Ya sudah. Nanti ibu panggilkan dokter. Kamu mestinya bersyukur dan berterima kasih kepada saya, karena saya telah menyelamatkan kamu kemarin. Kalau saya tidak segera memanggil dokter, mungkin kamu sudah mati. Iya, Bu. Terima kasih karena sudah menolongku. Tidak cukup hanya dengan kamu berterima kasih saja. Sebagai tanda terima kasih, kamu mesti menuruti semua yang kami suruh. Jangan malas-malasan. Baik, Bu. Ya sudah, waktunya kamu masak. Kinan, Bibi perhatikan, badan kamu makin kurus. Apa kamu sakit atau jarang makan? Nggak apa-apa, Bi. Kinan baik-baik saja. Baik apanya? Dulu waktu ayahmu masih ada, badan kamu berisi. Sekarang kayak nggak terurus begini, Kinan. Apakah ibu tirimu memperlakukan kamu dengan tidak baik? Mereka baik kok, Bi. Mungkin karena Kinan kepikiran sama ayah saja. Ya sudah kalau begitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa,
Atau kalau kamu butuh sesuatu, datanglah kemari. Mungkin Bibi bisa membantumu. Iya, Bi. Terima kasih. Sudah sore. Sudah waktunya aku pulang. Siapa yang suruh kamu makan? Nora saja belum makan. Kamu sudah makan duluan? Enak sekali kamu ya. Hah? Kinan lapar, Bu. Dari siang di ladang, aku belum makan apa-apa, Bu. Tapi setidaknya kamu bertanya dulu. Saya dan Nora udah makan apa belum? Kamu main nyelonong aja ke dapur kayak pencuri. Maafkan aku, Ibu. Tidak ada kata maaf buat anak bandel kayak kamu. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Kamu harus dihukum biar patuh dengan aturan di rumah ini. Aduh, sakit. Ampun, Ibu. Kinan tidak akan ulangi lagi. Pergi kamu dari rumah ini. Jangan pulang sebelum saya memaafkanmu. Saya bilang pergi. Itu hukuman buatmu. Bibi Arum, ini Kinan, Bi. Maaf kalau aku datang mengganggu. Ya ampun, kamu Kinan. Sini masuk aja, Nak. Ini sudah malam. Kamu mau kemana, Kinan? Apakah telah terjadi sesuatu kepadamu, Nak? Kinan pun lalu menceritakan semua yang telah dialaminya selama ini. Bagaimana ibu serta kakak tirinya memperlakukan dirinya dengan tidak baik, hingga akhirnya ia diusir dari rumahnya sendiri. Maafkan Kinan ya, Bi. Jika waktu itu, aku telah berbohong kepada Bibi. Kinan cuma tidak ingin membuka aib keluarga. Keterlaluan sekali mereka. Sampai hati memperlakukan kamu seperti ini. Ya sudah, sekarang kamu tinggal saja bersama Bibi. Tidak usah pulang lagi kalau cuma membuatmu menderita. Sementara itu, di kediaman mereka, Nora dan ibunya berdebat lantaran ibunya mengusir Kinan. Ia tidak habis pikir dengan sikap ibunya yang menurutnya kurang pandai memanfaatkan kehadirannya Kinan di rumah itu. Ibu ini bagaimana sih? Kalaupun ibu memarahinya, ibu gak perlu sampai mengusirnya. Nanti siapa yang masak, siapa yang nyuci, siapa yang ngurus ladang? Apa ibu gak mikir? Ibu terlalu emosi kemarin sampai mengusirnya. Ibu gak mikir ke sana. Pokoknya aku gak mau tahu ya, Bu. Pergi cari dia, suruh pulang. Aku gak mau ya, Bu, ngerjain semua yang biasa dikerjakan sama Kinan. Bisa dekil dan bau semua badanku, Bu. Aduh, berisik sekali kamu. Iya ya, nanti ibu pergi cari dia. Paling dia numpang tidur di rumah tetangga. Kamu tidak usah terlalu risau deh, Nora. Keesokan paginya, Bu Maya pun pergi mencari Kinan. Setiap orang yang ia temui di jalan ia kemudian menanyakan keberadaannya. Bu Sari, apakah ibu ada melihat anak saya Kinan? Dari kemarin dia tidak pulang. Saya khawatir dia kenapa-napa. Tidak, Bu Maya. Saya tidak pernah melihatnya. Bu Maya sampai jauh-jauh nyari kemari. Emangnya Kinan kenapa? Kok bisa nggak pulang, Bu? Aduh, biasalah Bu Sari. Namanya juga anak sama ibu. Kadang saya menegurnya pun dia anggap saya marah. Memang serba salah menjadi seorang ibu sambung. Kadang sebuah teguran kecil langsung membuatnya ngambek sampai tidak mau pulang. Kalau saya tidak sayang sama dia, tidak mungkin saya mencari-cari ke sana sini dari kemarin. Saya sangat mengkhawatirkannya. Aduh, entah kemana anak itu.
Coba Bu Maya tanyakan sama anak-anak seusianya. Barangkali ada di antara mereka yang melihatnya. Baiklah, kalau begitu saya permisi ya Pak. Mari Bu Sari, saya mau mencari anak saya dulu. Iya Bu, silahkan. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang melihat Kinan? Enggak, Bu. Saya tidak pernah melihatnya. Kemana lagi aku harus mencari anak yatim itu? Sial sekali aku hari ini, capek keliling dari pagi. Awas kamu Kinan, menyusahkan saya saja. Nggak ketemu kan, Bu? Apa aku bilang? Sekarang kita yang rugi. Kamu jangan ngomel aja Nora, ibu capek dari pagi keliling mencarinya. Kamu ikut bantuin kek, tanyakan ke teman-teman kamu, barangkali ada yang pernah melihatnya. Nggak, Bu, malas keluar panas-panasan. Nanti kulitku jadi rusak. Lagian semua ini karena ulahnya ibu sendiri. Ibu saja yang pergi cari sana. Kamu jangan keterlaluan Nora. Bodoh amat, Bu. Semua ini gara-gara kamu Kinan. Hari demi hari berlalu, tidak terasa sudah 2 minggu lamanya sejak Kinan meninggalkan rumah itu. Keadaan rumah menjadi kacau, dapur berantakan, pakaian kotor menumpuk di mana-mana. Piring-piring bekas makan berserakan, ladang pun sudah tidak terurus lagi. Seiring berjalannya waktu, kehidupan menyenangkan yang dulunya selalu mereka dapatkan. Perlahan kini semuanya menjadi berbanding terbalik. Nora yang malas mencuci pakaiannya sendiri. Selalu membayar orang untuk mengerjakannya. Begitupun dengan makanan. Hampir setiap hari mereka membeli makanan di luar. Lambat laun, keuangan mereka pun semakin menipis. Ladang yang dulu selalu menghasilkan panen yang berlimpah, kini kering kerontang karena tidak ada lagi yang mengurusnya. Untuk memenuhi kebutuhan harian, mereka pun meminjam sejumlah uang dari seorang juragan kaya raya di kampung sebelah dengan bunga yang tinggi. Puncak dari kejatuhan mereka adalah ketika mereka tidak sanggup lagi membayar hutang dan bunga pinjaman dari sang juragan kaya. Akibatnya mereka pun diusir dari rumah itu tanpa membawa satupun barang milik mereka. Pergi kalian, dasar orang miskin! Sementara itu, Kinan sudah menemukan kebahagiaannya. Bersama Bisari yang sangat menyayanginya, ia sudah tidak lagi merasakan penderitaan. Setiap hari ia akan membantu bibinya untuk berjualan buah dan sayuran di segar? pasar. Mari Bu Berkat buahnya. kerja kerasnya, Nenek, penghasilan Mau beli bibinya kini apa? semakin Nenek mau meningkat beli dan jeruk, berkembang. Tapi uang nenek cuma segini. Tidak cukup buat beli per kilo. Kasih nenek berapa buah saja. Tidak apa-apa. tidak apa-apa Nenek. Simpan saja uangnya. Nanti aku kasih buah sekilo. Kebetulan hari ini sudah banyak pelanggan. Jadi buah ini gratis untuk Nenek. Boleh kan Bisari? Iya, boleh dong sayang. Kasih lebih buat nenek, buat keluarga di rumah juga. Terima kasih ya nak. Kamu sungguh baik hati. Semoga usahamu berkah dan sukses. Pak, Ibu, tolonglah kasih kami uang. Mi belum makan, Pak, Bu. Pengemis dari mana lagi nih? Masih muda, badan sehat, bukannya bekerja malah minta-minta. Dasar. Pergi sana, kalian jangan jadi sampah pasar. Begitulah, akhirnya mereka mendapatkan karma atas perbuatan jahat yang telah mereka lakukan dahulu terhadap Kinan. Kini hidup mereka jauh lebih menderita dari apa yang dialami oleh Kinan dahulu.